Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwono, biasa dipanggil Iyun. Saya pemilik akun di Shopee, yaitu ini Iyunland. Kayak gini, ini akun Shopee saya. Saya sudah jualan sekitar 5-6 tahun. Di sini tulisannya 5 tahun, aslinya hampir 6 tahun lah ada di Shopee. Nah, aku akan, ini intermezzo sedikit ya, aku akan berbagi pengalaman tentang berjualan di Shopee, apa aja kendalanya, apa aja masalahnya, cara-caranya, atau pengalaman selama jualan lah selama 6 tahun ini. Nah, ini aku cerita awal-awal dulu jualan di Shopee ya. Ya, jualan di Shopee dulu itu Shopee masih ibaratnya masih sepi penjual, bukan kayak sekarang udah ramai banget, penjual udah membludak, pembeli pun udah enak. Maksudnya udah tahu semua Shopee itu apa, tempat untuk apa, atau gimana, jualannya udah banyak, udah komplit. Bukan kayak dulu waktu saya pertama jualan di Shopee 6 tahun, 5-6 tahun waktu lalu. Ya kalau dulu sih jualan di Shopee itu enak ya, maksudnya enak ini untuk pembelinya juga enak, penjualnya juga enak. Maksudnya enak ya dari sisi penjual, saya sebagai penjual ya. Kalau dari sisi penjual sih, saya lanjutin lagi ya, tadi kepotong soalnya ada azan ya, kita menghormati azan dulu. Nah, aku lanjutin ya tadi sampai masalah penjualan di tahun-tahun pertama buka Shopee ya, maksudnya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Nah, di Shopee bener-bener berjualan itu masih enak, belum perang harga, belum ya, maksudnya penjual nih masih sedikit, belum ada yang tahu Shopee. Tapi ya kendalanya yaitu kita maksudnya promonya itu susah, soalnya orang-orangnya belum percaya sama Shopee. Shopee itu aplikasi apa sih atau gimana sih. Tapi enaknya itu di tahun-tahun dulu kan udah ada Bukalapak, Tokopedia, jadi kita bisa maksudnya ngedirect itu penjualan dari Bukalapak aku direct di Shopee, atau lewat WA itu aku direct ke Shopee. Sekalian mengajari, maksudnya mengajari itu banyak orang atau banyak pembeli yang belum tahu sih Shopee itu apa, marketplace itu belum ada yang mengetahui. Bukan kayak sekarang ini apa-apa Shopee, apa-apa Bukalapak, Tokopedia, apa-apa belanja online atau gimana. Nah, jadi kayak gitu di tahun-tahun dulu pertama aku berjualan itu, yang penting kita punya barang, upload, ya itu kemungkinan besar dalam hari itu juga bisa laku. Dan zaman dulu belum ada potongannya, maksudnya belum ada potongannya kan, sekarang udah ada potongannya, sekian persen buat Shopee, buat biaya administrasi, buat biaya star seller, atau biaya untuk daftar gratis ongkir ekstra, daftar cashback ekstra, atau promo-promo tertentu. Nah, di tahun-tahun pertama jualan Shopee itu enak, kita bisa ambil margin yang banyak, maksudnya keuntungan kita banyak, belum perang harga di tahun-tahun pertama itu. Nah, dan untuk pembeli juga masih enak, itu gratis ongkirnya itu masih belanja RP0, dan gratis ongkirnya aku masih ingat ya, pas aku jualan itu gratis ongkirnya masih 80.000. Jadi masih enak untuk luar Jawa. Jadi pesenanku kebanyakan dulu malah luar Jawa, soalnya gratis ongkirnya bener-bener 80.000. Kalau sekarang sih tahun-tahun ini ya, sekarang itu paling 20.000 gratis ongkirnya. Jadi nggak bisa full, cuma dipotong misalnya ongkir ke daerah kalian 40.000 gitu ya. Nah, ini sekarang gratis ongkirnya cuma 20.000, jadi kita cuma bayar 20.000. Kalau tahun-tahun pertama itu masih enak, bayarnya masih nol, RP0, bener-bener nol. Dan itu promonya juga masih banyak, soalnya belum tahu tentang Shopee, jadi promonya dibanyakin biar orang-orang pada tahu Shopee. Nah, di tahun-tahun berikutnya sih nggak ada masalah, maksudnya saya strateginya cuma nambah-nambah barang gitu, nambah produk yang bakal dijual di Shopee, tinggal upload, paling dalam hari itu juga bisa laku, karena yaitu penjual masih sepi. Tapi kalau untuk kendalanya sih, kalau zaman dulu yaitu orang-orang belum tahu Shopee. Terus yang kedua itu kendalanya sih pencairan dana ya. Pencairan dana itu waktu dulu masih yang aku alami ya, seminggu 2 kali, kalau nggak salah hari Senin sama Kamis pencairan dana. Jadi uang kita itu di istilahnya di Shopee dulu bener-bener di
apa ya, ditaruh disimpan di Shopee dulu pencairannya. Nggak bisa kan sekarang bisa nyairin tiap hari, bisa nyairin tiap waktu, bisa nyairin. Lah dulu benar-benar yang nyairin Shopee, tiap hari Senin atau Kamis itu langsung transfer ke rekening kita. Nggak kayak sekarang bisa kita nyairin berapa dulu, tapi sekarang satu hari cuma satu sih. Nah kalau untuk tahun-tahun berikutnya, terus tahun ketiga itu Shopee mulai rame ya, yaitu mulai rame, penjual udah rame, pembeli juga rame. Nah kendalanya itu mulai perang harga. Nah perang harga, siapa yang murah itu pasti tokonya paling laris, paling menonjol dengan produk yang sama. Ya, di tahun ketiga itu kendalanya kayak gitu. Nah, udah untuk pembeli kayaknya kendalanya nggak ada sih, masih gratis ongkirnya masih enak. Sampai sekarang pun masih enak sih untuk jual beli itu masih enak di Shopee menurut saya ya. Soalnya barang-barang saya kan fashion. Nah fashion itu Shopee insya Allah masih menang. Nah kalau tahun-tahun kayak sekarang ini kendalanya bukan lagi perang harga ataupun belum banyak penjual udah banyak, pembeli juga udah banyak sih. Kendalanya ya sekarang mainnya kreativitas sama iklan. Nah iklan sekarang ya iklan harus pintar-pintar baca iklan. Tiap hari iklan kan bitnya beda-beda. Kalau di Shopee kan bitnya berdasarkan kata kunci. Ya paling gitu kita riset kata kunci. Kalau dulu sih ngupload barang ya, di tahun-tahun pertama ngupload barang, misalnya aku jual celana panjang chinos itu, aku judulnya cuma biasa celana chinos gitu, masih laku, masih bisa laku, ambil keuntungan bisa 50%, 60% itu dari harga beli itu masih laku. Kalau sekarang kalau kita ngetik judul celana chinos gitu, susah lakunya. Apalagi kalau toko baru, belum iklan, belum punya traffic, itu masih susah banget ya. Kalau kendala dalam pengiriman sih tahun-tahun pertama ya, tahun-tahun pertama aku jualan itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu itu jasa kirim masih sedikit. Maksudnya sedikit, dulu jasa kirim aku bukai masih JNE saja. Nah itu belum ada sistem cashless ya kayak sekarang ini. Jadi kita ada orderan, kita packing, kita ke JNE. Nah belum ada sistem pick up kayak gitu, kita ke JNE dulu, kita bayar ongkirnya. Nah jadi kita nambeli dulu, sedangkan pencairan dana cuma seminggu 2 kali, Senin sama Kamis. Jadi kita agak lumayan modal sih, modal untuk itu. Beda kalau sekarang jasa kirim udah banyak, JNE, JNT, Si Cepat, Antaraja, Pos, Wahana dan lain-lain. Kalau Wahana belum masuk Shopee sih, Shopee Express, nah, kayak gitu. Dan sistem pembayarannya itu cashless. Jadi kita nggak perlu bayar ke jasa kirim. Jadi barang kita bisa di pick up di rumah, kita nggak perlu capek-capek nganter kayak gitu. Kendala yang lain sih paling zaman dulu belum ada sistem print resi, belum ada, maksudnya print resi pengiriman itu belum ada, kita masih tulis tangan. Yang pertama itu tulis tangan, kode booking itu belum ada, masih tulis tangan. Nanti tulis tangan kita packing, kirim ke jasa kirim, bayar sampai rumah, kita ngupload resinya, ngetik resinya, kalau enggak ya di scan barcode. Kalau sekarang udah semuanya serba otomatis. Paling nggak enaknya gitu, kalau sekarang udah printnya thermal, udah tergantung kita sih mau tulis tangan juga boleh. Kalau ada sedikit rezeki ya beli print biasa. Kalau print yang langsung enak, langsung tempel, itu print thermal itu lebih memudahkan dalam kita berjualan. Ya itu pengalaman saya berjualan selama 5 tahun di Shopee. Nah ini kalau transaksinya saya sekarang segini, tiap hari lumayan lah buat toko-toko. Untuk sekarang transaksinya udah 5 tahun, udah lumayan. Ini penjualan tiap hari udah 99 plus, terus pengikutnya udah 26.000, penilaian toko ulasannya udah 78.000, hampir 100.000 ya. Udah lumayan sih untuk sekarang ya. Paling itu intermezzo sedikit tentang pengalaman saya jualan di Shopee ya, pengalamannya ya. Nah nanti video-video berikutnya insya Allah aku akan berbagi cerita gimana sih cara berjualan dari awal sampai bisa jadi star seller atau
udah settle lah di Shopee. Paling enggak ya perkenalan apa, kayak buat akun, terus buat judul, buat apa, kita nanti video-video berikutnya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.